Disabo, Disaster Science Book. Buku cerdas bencana adalah salah satu media pendidikan kebencanaan tingkat sekolah dasar. Buku ini berisi informasi pengetahuan tentang bencana tanah longsor dan bencana banjir. Selain itu, buku ini membahas tentang upaya agar tidak menjadi korban bencana. Buku ini dikemas dengan teknik komik sehingga memudahkan siswa memahami informasi dan meningkatkan motivasi untuk membaca. Pengenalan tokoh Dina, Budi, Tina, dan Adi. Tema 1. Bencana tanah longsor. Di hari Sabtu saat pulang sekolah. Teman-teman, bagaimana kalau besok kita pergi jogging? Ide yang bagus, Budi. Kita butuh olahraga untuk menjaga kesehatan. Kalau begitu besok kumpul di rumahku saja jam 7 pagi ya. Oke. Budi dan Adi jangan lupa bawa air putih. Keesokan harinya, Kita berangkat sekarang, yuk. Ayo. Wah, olahraga di pagi hari memang segar ya. Betul, badan kita pasti jadi lebih sehat. sesaat setelah berlari cukup jauh, Teman-teman, istirahat dulu yuk. Aku capek nih. Boleh juga. Aku juga haus. Kita minum dulu, teman-teman. Wah, segarnya. Tenagaku sepertinya sudah pulih. Habis ini kita lanjut lagi ya. di saat mereka akan melanjutkan berolahraga, tiba-tiba Waduh, hujan. Waduh, hujan. Ayo teman-teman, kita berteduh di bawah lereng itu. Semoga hujannya tidak bertambah deras ya, Bud. Iya, Di. Semoga saja. Teman-teman, aku takut. Hujannya semakin deras. Apakah kita aman di bawah lereng saat hujan deras begini? Iya Dina, aku juga takut. Kita harus berhati-hati dan senantiasa berdoa. Lihat, teman-teman. Tanahnya mulai longsor. Kita dalam bahaya. Kita harus cari bantuan. Tapi sama siapa, Budi? Ayo anak-anak masuk ke mobil, jangan di bawah lereng. Berbahaya, biar bapak antar kalian pulang. Kenapa kalian di bawah lereng di saat hujan begini? Anu Pak, kami sedang berolahraga. Iya, Pak. Karena hujan jadi kami menepi dan berteduh di bawah lereng. Anak-anak, apakah kalian tahu? Di saat hujan deras seperti ini, sering terjadi tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya bagian penyusun tanah ke bawah lereng perbukitan. Jadi, berteduh saat hujan di lereng tadi itu sangat berbahaya anak-anak. Lalu bagaimana cara agar kita selamat dari tanah longsor, Pak? 1. Saat dan setelah hujan deras, jangan melewati daerah tebing. 2. Jika rumah kalian berada di bawah atau di dekat tebing, saat hujan deras yang terjadi lebih dari 30 menit, segeralah pergi keluar rumah. 3. Jika terjadi tanah longsor dan terjebak di dalam rumah, segeralah teriak meminta bantuan kepada orang lain. 4. Jika terjadi tanah longsor dan tertimbun di dalam tanah, buatlah lubang agar tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Itulah hal penting yang harus kalian ingat. Terima kasih Pak Petani. Sekarang kami tahu informasi tentang penyelamatan bencana tanah longsor. Sama-sama. Wah, hujannya sudah reda. Ngomong-ngomong, rumah kalian di mana? Itu tidak jauh dari lapangan, Pak. sesampainya di rumah Dina, Pak Tani lalu menceritakan tentang kejadian Dina dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Tani, sudah menyelamatkan anak-anak. Saya sangat khawatir tadi karena tiba-tiba hujan deras. Sama-sama Bapak dan Ibu. Untuk anak-anak jangan diulang lagi ya. Saya pamit dulu melanjutkan perjalanan. Siap. Hati-hati Pak Pak Tani. Tani. Sekali lagi Sekali terima lagi kasih. terima kasih. Tema 2. Bencana banjir. Teman-teman, lihat arus sungainya deras sekali. Bagaimana kalau kita turun buat main kapal kertas di sana? Bagus juga idemu, Budi. Kelihatannya sangat menyenangkan. Aku juga ingin ikut bermain, tapi apa tidak bahaya? Benar, kata Tina. Lebih baik jangan. Sangat berbahaya bermain di sungai yang arusnya deras. Kalau begitu, kita main berdua saja yuk, Budi. Ayo, biarkan saja mereka pulang. Selesai, baiklah mari kita coba. Budi! Berat, tolong! Tina, apa kau dengar sesuatu? Iya, seperti ada yang teriak minta tolong. Itu suara Budi dan Adi. Ayo kita harus pergi menolongnya. Lihat mereka dalam bahaya. Gawat. Sepertinya kita harus... Tolong angkat aku, Adi. Kita tolong sama penjual itu saja, Dina. Bang, berhenti, Bang. Mau beli berapa, Dek? 5.000 atau 10.000?
Bilang langsung sama abang yang di belakang ya. Yuk, sini dek, enak loh. Kami bukan mau beli tahu bang, tapi mau minta tolong. Ada teman kami yang terseret arus di bawah jembatan sana. Apa? Terseret arus? Budi! Beberapa saat kemudian, Aku takut. Sudah, Budi. Kenapa kalian bermain di sungai saat hujan deras begini? Maaf bang, saya salah telah mengajak teman-teman bermain di sungai ketika hujan deras. Tidak apa-apa. Yang terpenting kalian selamat dan sekarang kalian tahu bermain saat hujan deras itu sangat berbahaya. Hujan deras yang terus-menerus dapat berpotensi menjadi banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Lalu apa yang harus kita lakukan saat terjadi banjir, Bang? Ada 6 hal yang perlu kalian ingat. 1. Ketika hujan deras, maka aliran air semakin besar dan cepat. Jangan bermain di dekat sungai karena berbahaya. 2. Ketika hujan deras disertai petir, jangan menghidupkan alat elektronik seperti HP, TV, dan lainnya. 3. Ketika terjadi banjir di rumah, segera matikan kendali sumber listrik. 4. Ketika terjadi banjir, segeralah mencari tempat yang lebih tinggi. 5. Ketika terjadi banjir, hindari melewati rangkaian listrik yang ada di dekat jalan. 6. Ketika terjadi banjir, carilah benda yang berukuran besar dan dapat mengapung di air. Itulah hal penting yang harus kalian ingat. Oh iya, jangan sampai bermain lagi di sungai saat hujan deras ya, karena itu sangat berbahaya. Iya bang, terima kasih atas bantuan dan nasihatnya. Ya sudah, abang pamit dulu ya, mau jualan lagi. evaluasi untuk mengingat materi tentang bencana tanah longsor dan banjir, serta langkah penyelamatannya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1 peristiwa tanah longsor adalah, 2 peristiwa banjir adalah, 3 sebutkan minimal 3 langkah penyelamatan diri yang harus dilakukan untuk menghindari peristiwa banjir. 4 sebutkan minimal 3 langkah penyelamatan diri yang harus dilakukan untuk menghindari peristiwa banjir. 5. Jika di rumah Ani terjadi banjir dan Ani terjebak di dalam rumah, apa yang seharusnya dilakukan Ani agar selamat dari banjir? 6. Jika Budi terkena tanah longsor dan rumah tertimbun akibat tanah longsor, apa yang seharusnya dilakukan Budi agar selamat dari peristiwa tersebut?